Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Ainul Zufra dengan NIM 2107050889 dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan membawakan uh, penjelasan tentang mobile computing, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah komputasi. Oke, lanjut. Pertama, pengertian mobile computing. Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop. Dan mobile computing pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai jenis aplikasi dan layanan yang dapat diakses melalui jaringan internet atau jaringan seluler. Teknologi mobile computing terus berkembang dan menawarkan berbagai fitur dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas seperti mengakses email, melakukan panggilan suara atau video, mengakses media sosial, browsing internet, melakukan transaksi keuangan, serta bekerja dari jarak jauh dan banyak lagi. Nah, sekarang ada manfaat mobile computing pada transportasi. Pertama ada satelit navigasi kapal, yaitu manfaat dari mobile computing untuk alat transportasi sebagai satelit navigasi kapal adalah meningkatkan akurasi dan keamanan dalam pelayaran dengan adanya teknologi satelit navigasi. Kapten kapal dapat memantau posisi kapal secara real time dan menghindari perairan yang berbahaya atau perairan-perairan yang terdapat hambatan. Mobile computing juga dapat memantau dalam menghitung waktu tempuh dan rute yang efisien untuk mencapai tujuan akhir dan juga dapat memberikan manfaat lainnya, seperti mempercepat proses navigasi kapal. Selanjutnya, ada pengandalian pesawat. Mobile computing sebagai pengendalian pesawat adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengendalian pesawat, dan pengguna teknologi dapat memantau dan mengontrol sistem pesawat dengan lebih mudah dan cepat. Mobile computing juga dapat membantu pilot dalam memperoleh data dan informasi terkait dengan kondisi cuaca, peta, serta informasi penerbangan yang terbaru sehingga pilot dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat dalam mengendalikan pesawat. Selanjutnya ada penentuan posisi pesawat. Nah, di sini mobile computing dapat menentukan posisi pesawat. Adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi GPS. GPS digunakan untuk menentukan lokasi pesawat dengan akurasi yang tinggi. Mobile computing juga meningkatkan pengguna teknologi pemetaan yang lebih canggih. Dengan menggunakan teknologi pemetaan yang canggih, pilot dan awak pesawat dapat melacak penggerakan pesawat dengan lebih akurat dan efisien. Oke, selanjutnya juga ada alat pemantau GPS dan koordinasi. Di mana mobile computing yang paling populer adalah saat ini sistem pemantauan GPS atau disebut Global Positioning System dan koordinasi yang berguna untuk mengetahui lokasi mereka dengan akurasi yang tinggi.
Mobile computing dengan menggunakan teknologi GPS yang berinteraksi pada perangkat mobile dapat mengetahui lokasi mereka secara real time. Oh gitu. Selanjutnya Aha. adalah Apa? Kok apa? Selanjutnya apa? mengetahui bahan bakar kendaraan. Mobile computing yang dirancangkan khusus untuk membantu pemilik kendaraan dalam memantau konsumsi bahan bakar kendaraan. Dan aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah bahan bakar yang diisi ke dalam kendaraan setiap kali pengisi tangki, serta jumlah uang yang dikeluarkan dalam jumlah kilometer yang telah ditempuh sejak pengisian sebelumnya. Selanjutnya adalah mengatur kecepatan kendaraan. Mengatur kecepatan kendaraan adalah salah satu faktor penting dalam keselamatan berlalu lintas, dan dengan adanya mobile computing, pengaturan kecepatan kendaraan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dan mobile computing memungkinkan adanya aplikasi yang dapat memantau pengemudi dalam mengatur kecepatan kendaraan. Selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. Mobil yang terlihat adalah meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan responsivitas dan keterlibatan pelanggan, memberikan kemudahan akses ke informasi dan layanan yang dibutuhkan, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Mobile computing dalam meningkatkan pelayanan pelanggan dalam menggunakan aplikasi mobile untuk memesan produk atau layanan secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke toko secara web. Selanjutnya adanya autopilot. Nah, autopilot ini mobile computing banyak bermanfaat bagi masyarakat modern saat ini. Salah satunya adalah kemampuannya sebagai autopilot. Yang dimaksud adalah kemampuan teknologi mobile computing untuk memfasilitasi kegiatan sehari-hari tanpa memerlukan intervensi manusia yang intensif. Mobile computing sebagai autopilot adalah efisiensi waktu dan tenaga. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tugas yang perlu diselesaikan yang memakan waktu dan tenaga. Dengan adanya mobile computing, tugas dapat diotomatisasi sehingga mengurangi beban kerja manusia. Selanjutnya adalah meningkatkan keselamatan pengunjung. Mobile computing juga bermanfaat meningkatkan keselamatan pengunjung, yang mana manfaatnya adalah dengan memberikan akses cepat dan mudah ada informasi terkait tempat yang akan dikunjungi. Mobile computing juga dapat memantau pengunjung dalam mencari informasi tentang tempat-tempat wisata yang aman dan terpercaya. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Mobile computing memberikan akses terhadap informasi tentang transportasi dengan menggunakan smartphone atau perangkat mobile lainnya. Dan pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi tentang jadwal keberangkatan, rute perjalanan, dan kondisi lalu lintas. Selanjutnya, ada manfaat mobile computing pada telepon cerdas. Ponsel cerdas adalah kelas ponsel dari ponsel dan perangkat komputasi bergerak multiguna. Dibedakan dari ponsel berfilter
dengan kemampuan perangkat keras yang lebih kuat dan sistem operasi seluler yang luas yang memfasilitasi perangkat lunak yang lebih luas. Internet termasuk mesin pencari nomor satu melalui breadboard seluler dan fungsi multimedia termasuk musik, video, kamera, dan permainan. Bersama fungsi inti ponsel seperti panggilan suara dan pesan teks, ponsel cerdas biasanya berisi sejumlah chips, sirkuit, atau terintegrasi IC lokal oksida semikonduktor atau disingkatan dengan MOS, termasuk berbagai sensor yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat lunak mereka seperti magnetometer, sensor kedekatan, barometer, giroskop, atau akselerometer, dan dukungan protokol komunikasi nirkabel seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan navigasi satelit. Selanjutnya ada manfaat mobile computing pada kantor atau rumah cerdas. Smart office atau kantor pintar merupakan kolaborasi teknologi cerdas atau IoT, Internet of Things, yang diimplementasikan pada sebuah lingkungan kerja. Solusi Smart Office sendiri biasanya mencakup rangkaian teknologi gedung, keamanan, front desk, ruang meeting, dan teknologi lain yang masih banyak lagi. Penerapan teknologi Smart Office menjadi hal yang dikembangkan untuk membantu karyawan bekerja lebih cerdas, lebih baik, dan lebih cepat. Hanya itu, teknologi ini juga dapat membantu bisnis menjaga efisiensi pengeluaran serta aset kantor supaya lebih aman. Kantor cerdas menjadikan kantor yang lebih terhubung dengan teknologi intelijen seperti AI, IoT, Internet of Things, yang dapat memberikan kemudahan bagi banyak karyawan di lingkungan kerja. Kantor cerdas terbukti dapat menjadi pilihan yang kuat dengan manfaat yang terlihat di lebih dari satu aspek kantor. Selanjutnya adalah manfaat mobile computing pada ruang pertemuan atau konferensi. Salah satunya Zoom. Nah, Zoom telah menjadi salah satu aplikasi video conference paling terkenal dan sering digunakan baik untuk pendidikan maupun pekerjaan. Bahkan Zoom dengan cepat menjadi salah satu aplikasi yang identik digunakan untuk video conference. Pada awalnya, karena Zoom tidak memiliki rencana akan digunakan oleh pengguna non-bisnis, jadi sempat ada beberapa kesalahan langkah yang melibatkan privasi dan keamanan. Namun, pihak dari Zoom dengan cepat mengatasi masalah privasi dan keamanan ini dengan membuat perubahan dan pembaruan pada aplikasi. Aplikasi Zoom ini juga bisa digunakan secara gratis dan memungkinkan sehingga 100 pengguna untuk menggabung di dalam video conference, tapi ada batas waktu yang ditentukan yaitu selama 40 menit untuk pertemuan atau meeting lebih dari 2 orang. Selanjutnya adalah manfaat mobile computing pada ruang games. Banyak games online yang sudah menggunakan teknologi berbasis cloud computing ini. Salah satunya adalah games KLO. Game awalnya bernama Amigo yang sudah ada sejak tahun 2017, lalu berubah menjadi game QO pada tahun
2019. Juga mendapat dukungan dari Telkom melalui program inkubasi digital Amoeba. Kalau kalian mau memainkan game di GameQOO sementara ini hanya bisa menggunakan PC atau laptop dengan dukungan sistem operasi Windows 7, 8, 10 dan CPU Intel Processor. Dukungan kayak lain secara khusus secepatnya seperti IPTV, iOS, dan mobile Android. Platform layanan streaming cloud ini bisa dimainkan di spesifikasi minimal dan tampilan nggak mengecewakan. Melebihi dari computing, semua proses komputasi game dilakukan oleh server GameQO. Kalian juga tidak perlu ragu lagi saat memain game karena khawatir server berada di luar negeri. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.